Assalamualaikum Dokter Irma. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, dokter, yang pertama dokter, untuk masalah mitos, apakah telapak tangan yang basah itu mitos atau fakta? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah nyeri dada dokter. Seperti orang awam banyak mengatakan bahwa nyeri dada itu cenderung ke sakit jantung. Nah, ini ingin saya tanyakan di sini. Seperti halnya pertanyaan Bu Rinda terakhir kemarin di WA Info Kesehatan, masalah nyeri dada. Saya yakin banyak anggota MCQ yang sering mengalami nyeri dada. Nah, permasalahannya dokter, seberapa besar toleransinya? Atau kira-kira begini, berapa kali sih toleransi yang bisa ditolerir mengenai nyeri dada? Apakah sekali kemudian kita harus ke rumah sakit, ataukah 2 kali atau 3 kali, atau seberapa? Ini yang penting buat kita semua agar supaya masalah nyeri dada ini bisa clear, khususnya di anggota MCQ. Kami kan juga kasihan Bu dokter, kalau misalnya masalah nyeri dada ini menjadi satu momok ya, dan setiap saat kita bisa saja terjadi nyeri dada. Nah, cuma masalahnya tadi itu, kira-kira ada toleransinya seperti apa sih, agar supaya bisa menjadi acuan atau pedoman bagi kita semua, khususnya di MCQ, agar supaya pada saat terjadi nyeri dada kita bisa antisipasi. Oh, ini sudah harus ke rumah sakit. Oh, ini sudah harus ke harus bisa tinggal di rumah saja. Nah, ini kan nggak bisa diukur dengan angka, tapi kira-kira ada nggak acuan yang lebih jelas dari dokter? Saya kira itu dokter. Terima kasih dok. Nih, terima kasih pertanyaannya Pak Darmawan. Yang pertama untuk keringat di tangan. Dia mungkin cenderung bukan ke arah keringat di tangan ini, kita istilahnya hiperhidrosis. Jadi tidak selalu hiperhidrosis atau keringat berlebihan di tangan ini merupakan menjadi suatu indikator penyakit jantung. Oke. Justru indikator terkuat untuk apakah seseorang terkena penyakit jantung atau tidak itu bukan hiperhidrosis, tapi bagaimana orang tersebut mengkompensasi terhadap peningkatan aktivitas fisiknya. Apakah itu lebih cenderung yang menjadi penyebab penyakit jantung itu adalah sesak nafas atau nyeri dada, bukan semata-mata keringat di tangan. Karena keringat di tangan bisa jadi tentunya penyakit yang lain, apapun itu yang menyebabkan penurunan suplai darah ke ujung-ujung tangan. Lalu yang kedua untuk nyeri dada. Jadi seperti saya bilang bahwa di dada kita ini organnya tidak hanya ada jantung saja. Yang ada di luar dia ada tulang, ada kulit, lalu ada tulang, ada otot, ada paru-paru, ada jantung. Lalu nyeri dada yang seperti apa yang harus kita khawatirkan merupakan gejala penyakit jantung. Biasanya nyeri dada yang muncul karena penyakit jantung yang pertama sifatnya itu dia dicetuskan atau terjadi ketika orang tersebut melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dibandingkan aktivitas sehari-hari. Misal, kalau nonton TV atau mandi itu nyaman-nyaman aja, tapi kok begitu saya naik tangga, dada saya terasa tidak nyaman, seperti berat. Itu bisa jadi salah satu indikator nyeri dada karena jantung. Jadi nyeri dada yang muncul ketika kita melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dibandingkan sehari-hari, naik tangga, jalan cepat, atau mengangkat benda berat. Jadi pencetusnya jelas, aktivitas fisik yang lebih berat, muncul nyeri dada. Terus dia biasanya mereda dengan istirahat. Jadi begitu dia naik tangga, sakit, mencoba duduk, istirahat, tenang, lama-lama nyeri dadanya menghilang. Itu merupakan salah satu ciri khasnya nyeri dada karena jantung. Kenapa kok bisa sampai menyebabkan nyeri dada pada pasien-pasien jantung dengan aktivitas fisik yang lebih berat? Karena saat itu dengan aktivitas berat, kondisi tubuh memerlukan suplai oksigen yang lebih besar dibandingkan kondisi normal sebelumnya. Nah, ketika memerlukan suplai oksigen yang lebih besar, jantung dipaksa untuk memompa darah lebih banyak.
Sedangkan saat itu kondisi jantungnya dia tidak sehat, ada sumbatan, ada kondisi jantung yang sakit, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen yang mendadak lebih tinggi itu. Efeknya apa yang dirasakan tubuh? Yang dirasakan tubuh merespon dengan nyeri dada. Jadi begitu dia istirahat, dia rileks, kebutuhan oksigennya turun, nyeri dadanya menghilang karena jantung kembali bisa memenuhi kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Jadi nyeri dada yang kita khawatirkan apa? Nyeri dada yang khasnya jantung ya, meningkat dengan aktivitas berat, mereda dengan istirahat. Kalau aktivitas seperti ini terus menerus, nyeri dada yang dirasakan seperti itu masih bisa terkontrol dengan istirahat, maka sebaiknya tidak perlu khawatir nih. Dan biasanya durasinya itu kurang dari 5 menit. Jadi istirahat 5 menit, oh sudah enak, sudah hilang. Itu namanya kita sebut sebagai angina pectoris stabil. Jadi memang pada pasien-pasien dengan sumbatan pembuluh darah koroner, ketika aktivitas berat dia akan nyeri dada, ketika dia istirahat dia mereda, itu kondisi angina pectoris stabil. Jadi kondisinya stabil, aman, tidak perlu khawatir. Apa yang kita perlu khawatir? Kita perlu khawatir kalau yang pertama, kok sudah istirahat tapi nyerinya masih terasa. Udah lebih dari 20 menit, kok nggak hilang-hilang dengan istirahat. Coba dikasih nitrat. Biasanya Bapak Ibu punya obat ISDN, isosorbit dinitrat, dibekali kalau pulang ke rumah ya. Nah, kalau nyeri dadanya kok 10 menit istirahat nggak hilang, 20 menit kok masih tetap nyeri, coba minum ISDN, ditaruh di bawah lidah, 1 tablet yang 5 mg, coba tunggu 5 menit. Kok yang 1 tablet sudah 5 menit masih nyeri dadanya, minum 1 tablet lagi, tunggu 5 menit. Kalau masih terasa nyeri dada, berarti kan total sudah 30 menit ya nyeri dadanya, langsung datang ke dokter. Berarti itu tandanya nyeri dada yang perlu penanganan lebih lanjut. Oke, atau itu yang pertama, nyeri dada yang tidak mereda dengan istirahat atau tidak mereda dengan pemberian ISDN, isosorbit dinitrat ataupun nitrocal. Lebih dari 20 menit, maka perlu mencari bantuan ke dokter. Atau yang kedua, nyeri dada yang muncul bahkan saat kondisi istirahat, lagi duduk anteng-anteng nonton TV, tiba-tiba ampek, tiba-tiba nyeri dada kayak ditindih gajah, padahal lagi nggak ngapa-ngapain nih, lagi santai, kok tiba-tiba nyeri dada. Atau bangun tidur, biasanya gitu, lagi bangun tidur atau lagi sholat subuh, tiba-tiba dada kayak terasa berat, nyeri, minum nitrat, istirahat, nggak mereda. Padahal saya lagi nggak aktivitas berat dok, saya lagi santai, saya lagi istirahat. Nah itu berarti itu juga nyeri dada yang harus dikhawatirkan, perlu datang ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Atau yang ketiga, sebelumnya saya nggak pernah nyeri dada, saya orangnya sehat, saya sehat, saya nggak pernah ada keluhan sakit, tiba-tiba aja datang nyeri dada, saya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Oke, kalau nggak pernah nyeri dada sebelumnya kan otomatis pasien ini nggak pernah mengkonsumsi nitrat, maka nyeri dada yang pertama kali dirasakan itu juga harus datang ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Jadi mungkin kurang lebih itu ya Pak Darmawan, nyeri dada seperti apa yang kita perlu khawatir dan perlu datang ke dokter. Yang pertama, nyeri dada yang dirasakan tidak mereda lebih dari 20 menit, 30 menit, bahkan dengan istirahat ataupun dengan minum isosorbit dinitrat. Yang kedua, nyeri dada yang kita rasakan saat istirahat atau saat aktivitas ringan. Yang ketiga, nyeri dada yang dirasakan pertama kali, yang sebelumnya tidak pernah ada keluhan nyeri dada. Jadi kalau ada orang yang mengalami keluhan nyeri dada seperti ini, saran saya sebaiknya langsung datang ke dokter. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Saya ingin mempertegas kembali yang nomor 2 sama nomor 3 dokter Irfan. Jadi yang nomor 2 tadi itu berlaku bagi seseorang yang tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun langsung rasa nyeri dada. Itu pun harus langsung ke rumah sakit ya dokter ya. Tidak bisa dengan SDN lagi. Jadi kalau misalnya kita lagi tenang-tenang anteng diem gini terus nyeri dada, kalau misalnya dia sudah pernah punya riwayat nyeri dada sebelumnya dan sudah punya obat nitrat, itu dia boleh coba minum nitrat dulu Pak. Minum nitrat dulu,
2 tablet ya, dijeda 5 menit. Kalau tidak mereda, ke rumah sakit. Kalau untuk yang ketiga, nyeri dada yang pertama kali, memang saran saya baiknya langsung ke rumah sakit kan, berarti kan ini baru gejala pertama. Sebelumnya nggak pernah ada gejala nyeri dada sama sekali, maka otomatis biasanya orang seperti ini tidak punya nitrat di rumah. Jadi memang saran saya baiknya langsung bertemu dengan tenaga kesehatan. Apakah yang nomor 3 itu lebih berbahaya, dokter? Karena sebelumnya tidak pernah mengalami nyeri dada. Oke, ini kita sebut sebagai keluhan baru. Jadi pasien ini tidak pernah ada keluhan nyeri dada sebelumnya, kok tiba-tiba ada keluhan nyeri dada. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Kenapa? Berarti kan kemungkinan besar pasien ini tidak pernah didiagnosis dengan penyakit jantung sebelumnya. Itu yang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Kira-kira keluhan nyeri dadanya ini berkaitan dengan sakit jantung atau bukan? Supaya tata laksananya dan terapinya lebih tepat nanti. Artinya nomor 3 tidak ada toleransi, dokter ya? Yang nomor 3 tidak. Betul. Harus ya? Dia tidak toleransi. Begitu dia nyeri dada pertama kali, tidak pernah ada keluhan seperti ini sebelumnya, baiknya langsung datang ke dokter. Baik. Iya, dokter. Matur nuwun, dokter Irma. Oke. Matur